Jadi teman-teman semua, segala mukjizat-mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau dikatakan Andi Simbon ini bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, Yesus sendiri nggak kenal Kristen, nggak kenal mereka. Karena yang mengimplementasikan ajaran Yesus Kristus itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dalam segala hal perdebatan, Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus. Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai 3 ustadz yang memang kembali menyoroti, yaitu pelayanan Pastor Andi Simon, ya. Dimana 3 ustadz ini adalah Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, kemudian Ustadz Donditan, dan Ustadz Aristo. Ya, di sini sampai kasih Tuhan, ustadz-ustadz ini memang ada yang memang mantan daripada Kristen, ya. Kalau saya lihat sepertinya Ustadz Donditan dan juga Ustadz Aristo, ya, ini adalah mantan Kristen. Nah, sampai kasih Tuhan, apa yang mereka bicarakan mengenai pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, mari kita akan simak bersama-sama pembahasan yang mereka bahas dan apa yang mereka kritiki ataupun apa, ya, yang mereka soroti mengenai pelayanan daripada hambanya Pastor Andi Simon yang melakukan pelayanan mujizat kesembuhan. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin. Jadi teman-teman semua, segala mukjizat-mukjizat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau dikatakan Andi Simbon ini bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, Yesus sendiri nggak kenal Kristen, nggak kenal mereka. Karena yang mengimplementasikan ajaran Yesus Kristus itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dalam segala hal perdebatan, Islamlah yang mengimplementasikan ajaran Yesus. Saya langsung ke Ustadz Yusuf Ismail atau ke Pak Dondi nih. Ustadz Yusuf Ismail dulu. Kok dorong-dorongan? Takut apa? Bukan, saya nggak. Soalnya gini, saya nggak pernah ngeliat mukanya Pendeta Andi Simon. Saya nggak pernah ngeliat videonya. Jadi saya sebenarnya malas berkomentar mengenai Pendeta Andi Simon gitu. Jadi mungkin saya mau dengerin dulu nih, saya nyimak dulu nih. Nanti baru saya kasih pandangan dari saya gimana gitu. Oh begitu. Ya, silakan Ustaz. Oke. Oke, saya ke Ustadz Yusuf Ismail. Gitu. Ustadz, ini lagi viral ini, lagi booming, ya kan? Seorang pastor, dia datang dari daerah ke daerah gitu kan, bisa menyembuhkan segala penyakit. Bahkan kalau saya katakan, wah ini bisa kalah, Yesus saja, mujizat Yesus saja kalah. Gitu. Dalam nama Yesus segala penyakit sembuh. Begitu. Gimana pandangan Ustadz? Ya, jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Pastor Andi Simon, biasanya dipanggil gitu, bukan pendeta ya. Pastor Andi Simon ini dia dari karismatik. sekarang ini kan udah ini nggak ada, sama aja kadang kan. Pastor Jakub ternyata bukan Katolik kan gitu. Bukan Katolik. Pastor Andi Simon kan. Oke ya, jadi sebetulnya udah sejak beberapa tahun belakangan sih masalah Pastor Andi Simon ini ramai ya dibicarakan. Bahkan ada banyak ulasan-ulasan dari internal Kristen sendiri yang mengulas tentang beliau. Pastor Andi Simon. Ya, ada satu tulisan bahkan mengatakan bahwa ini apakah ini mukjizat Tuhan atau kuasa iblis? Itu judul ulasan dari Kristen, dari orang Kristen sendiri ya. Dan kalau kita buka di internet banyak gitu ya, banyak sekali itu. Makanya sebetulnya begini, saya coba mungkin urut dulu ya. Yang dilakukan oleh beliau ini sebetulnya bukan hal yang baru ya dalam dunia kekristenan. Iya, itu. Kita tahu ini adalah salah satu cara sales gereja untuk meningkatkan ya pamor gereja itu sendiri, kemudian meningkatkan minat, ya kan, orang supaya tertarik kepada kekristenan. Dari menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Bisa seperti itu ya. Kemudian bahkan ya mohon maaf, bukan cuma di luar Kristen, minat internal Kristen, karena kita tahu juga di Kristen juga banyak yang jadi Kristen KTP. Iya betul. Banyak
Kristen tapi cuma KTP-nya, dia nggak pernah ke gereja, Iya, iya. dia nggak pernah baca Alkitab, dia Iya, tidak pernah bergumul dengan kehidupan Kristianinya kan Iya, begitu kalau betul. bahasanya. Sehingga ini menjadi salah satu cara ya, cara sales gereja untuk menarik lah ya, menarik Iya. perhatian internal Kristen maupun yang di luar Kristen itu sendiri. Iya. Aduh, Iri bilang bos. Ada ketularan anak zaman now. Iya. Ya. Sehingga bukan cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia. Iya, iya. Kita tahu bahkan yang paling viral itu bukan Andi Simon. Bukan Andi Simon. Ada Di Afrika itu. Afrika. Namanya pendeta Chris Penelope. sudah masuk dalam peti. Itu si Lukaku. Oh, Luka, iya. Pokoknya Lukaku Iya, apa iya, namanya. betul. Ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak nama-nama besar yang melegenda mengenai penyembuhan-penyembuhan ini. Iya, ya. iya. Misalnya ada Stephen Tong, pendeta Stephen Tong. iya, Ini lebih senior dari Pastor Andi Betul, Simon. Ini kan beliau masih muda. Kemudian ada lagi yang lebih senior lagi ya saya Pariaji. Ya kan ini lebih senior lagi nih ya. Iya, iya, Legenda juga dalam Betul, dunia apa namanya penyembuhan Kristen gitu ya. Betul, betul. Ada lagi sebetulnya yang betul-betul luar biasa lagi, mantan dukun bertobat menjadi pengikut Yesus dan pendeta. Tony Daud. Menjadi pengikut Yesus. Ya, pendeta Tony Daud. Tony Daud. Iya, iya, iya. Kenapa kok ya saya Pariaji tidak seheboh Pastor Andi Simon, pendeta Stephen Tong juga sama. Kemudian bahkan pendeta Tony Daud yang lebih kelihatannya lebih sakti sekalipun gitu Iya, iya. tidak seheboh Pastor Andi Simon ini karena mungkin cara-cara mereka yang mereka lakukan ini lebih terukur gitu ya. Iya. Kalau Pastor Andi Simon ini kan sepertinya membabi buta. Iya, iya. Di jalanan dia show gitu ya. Wah, apa namanya street healing gitu ya. Betul, betul. Ketemu orang siapa saja dijamah pegang sama sembuh. dia. Gitu. In the name of Jesus be healed. Ini kalimat saktinya begitu. Iya, iya. Kan gitu ya. Pokoknya di dalam nama Yesus sembuh. Be healed gitu ya. Wah. Jadi ketemu tukang beca, ketemu ibu-ibu tukang pecel, siapapun yang dia temuin, nggak peduli agamanya apa. Ya, ibu tidak harus jadi Kristen, yang penting ibu percaya. Wah. Kan gitu ya, Iya, pada iya. Yesus, maka ibu akan disembuhkan. Nah, gitu begitu biasanya. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian tidak sedikit juga banyak juga komentar-komentar negatif dari internal Kristen sendiri, terutama dari pendeta-pendeta yang kemudian menilai ini sudah melewati batas kewajaran. Seperti salah satunya nih yang paling kenceng yang belakangan ini mengomentari ini musuhnya Pak Donditan yang pernah debat di Jogja kemarin. Si anu pendeta Iya. apa pendeta Andritan. Musuh itu sahabat. Sahabat ya. Jangan Mu- musuh. Ya. Enggak. Musuh dalam debat. Bersahabat di dalam Oh, iya. duta. Sahabat di Kira-kira. luar debat ya. Nah, karena saya kemarin juga bikin tema. Very clear. Iya. Jadi saya bikin tema juga kemarin itu musuh di udara, Kawan bersahabat di duta, darat, gitu Di kira-kira. darat di traktir. Iya. Lanjut Ustaz. Jadi pendeta Henditan tuh sampai bikin konten ya suruh polisi nangkepin pendeta-pendeta model pendeta Andi Simon, Pastor Andi Simon itu. Oh gitu. Yang melakukan penyembuhan di jalanan membabi buta tanpa melihat agamanya itu apa. Kan gitu. Ya, karena menurut kacamata pendeta Henditan, penyembuhan itu tidak boleh dilakukan kepada orang-orang di luar Kristen. Harus kepada internal Kristen. Iya, gitu ya. iya. Nah, itu udah polemik yang Oke. banyak lah terjadi di bahkan ada juga yang mengungkap praktek penipuan kebohongannya pendeta si Pastor Andi Simon ini gitu ya. Tapi itu urusan mereka tadi kayak Iya, Pak Doni ya. Kita sih nggak ini. Tapi ke komentar yang kedua kalau kita lihat dari kacamata fair play ini Iya. antara Islam dan Kristen lah ya. Iya. Sebetulnya kan memang baik orang nih orang sekali lagi. Iya, iya. Orang Islam maupun orang Kristen Iya. memiliki kecenderungan yang sama. Betul. Kalau berurusan dengan hal-hal yang mistis dan goib. Iya. Kan begitu. Contoh YouTube. Ya kan kalau YouTube yang berbau mistis, wah itu banyak yang nonton. Viewersnya banyak. Viewersnya banyak ya kan seperti Ibu Ningsih Tinampi gitu ya. Kemudian Ustadz Ujang Bustomi. Iya. Kemudian Gus Idris Official Iya, ya. betul. Gus Samsudin. Nah, itu antara lain ya. Iya. Yang tokoh-tokoh di Islam itu ya Iya, yang kemudian menampilkan tayangan-tayangan di YouTube yang berbau gaib gitu Gaib, ya. iya. Begitu juga di kekristenan. Jadi memang salah satu modal yang paling gampang di Kristen sebagai sales gereja adalah melakukan itu tadi praktek mukjizat ya dalam tanda kutip lah ya. Iya. Nah, kemudian yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Kan promosinya begitu. Bisa kaya gitu nggak ada. Nah, itu dia bingung gitu ya. Ya. Nanti bangkrut gerejanya gitu ya. Kalau yang miskin bisa kaya semua gitu ya.
Nah itu contoh-contoh sehingga kemudian di internal kekristenan sendiri mereka udah mulai resah. Karena ternyata rupanya banyak orang yang bertobat itu bukan untuk mengimani pengajarannya. Jadi iman itu kan pada pengajaran. Ya, jadi buah pada pengajaran itu. Jadi itulah yang disebut iman. Kalau cuma bertobat karena mujizat. Nah, ini nanti ada dua ini nih apa namanya? Ada dilema. Contoh misalnya dia di atas panggung sembuh. Ya kan? Pulang ke rumah kumat lagi. Protes sama pendetanya. Kenapa Pak Pendeta? Kok tadi waktu di panggung didoakan saya sembuh. Tapi ketika di rumah kumat, apa jawaban pendeta? Gampang. Karena waktu di panggung kamu beriman pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu bertobat. Tapi ketika kamu pulang kamu kembali pada dosa. Begitu. Sehingga Tuhan murka. Makanya dikasih lagi penyakitnya. Banyak ternyata teolog-teolog Kristen, pendeta-pendeta Kristen yang tidak suka dengan cara ini. Ini bukan Kristen. Ini makanya disebut tadi ini adalah kuasa iblis. Karena kalau mujizat Tuhan itu permanen. Betul. Ya kan? Mujizat Tuhan itu nggak mungkin bisa berubah dalam kalau memang Tuhan berkehendak itu sembuh, maka dia sembuh. Iya betul. Nggak mungkin dia berubah secepat itu biasanya ini ya. Dan ini adalah sebuah praktik penipuan. Nah, makanya dikatakan seperti itu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kita lihat dari kacamata Islam maupun Kristen, misalnya tadi ada pertanyaan, tapi banyak yang berobat sama orang-orang Islam yang berobat kepada mereka. Ya, cuma sayangnya kita nggak adil aja kadang-kadang medsos nih kan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang juga berobat pada Pak Haji? Apa jaminan orang yang berjilbab itu mereka Muslim? Ya, oke lah. Misalnya tadi ya kita anggap itu betul-betul Islam. Iya. Ya, tapi kan itu tadi kok kayak gitu aja dijadiin sesuatu yang wow kan gitu ya. Padahal banyak sekali orang-orang Kristen yang berobat sama ustadz, sama Pak Haji, sama kiai yang nggak dianggap buat kita biasa aja. Biasa saja. Ya. Dan banyak juga yang ketika dia berobat sama Pak Kiai, sama Pak Haji, sama Ustadz, kemudian dia tidak serta-merta langsung jadi Islam. Iya. Kan begitu. Karena apa? Karena dasarnya adalah kemanusiaan. Iya. Kan begitu. Jadi artinya kan ini sebetulnya dua sisi ini hal yang wajar dan itu terjadi antara Islam maupun Kristen. Cuma di sisi sana hal ini terus di blow up, dilebih-lebihkan, kan dianggap ini adalah suatu mujizat. Sementara di Islam yang saya lakukan itu bukan mujizat itu. Itu bukan mujizat. Saya kalau klaim saya mujizat, saya bisa dimarahin kiai-kiai. Ustadz. Karena mujizat itu hanya kepada para nabi dan rasul. Kalau kita ini bukan mujizat, kita ini enggak. Ya, ini adalah satu bentuk bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya pada kita kan ini. Nah, jadi itu makanya saya sih menilai apa ya? Pendeta Andi Simon ini karena caranya sales gereja untuk mempromosikan sehingga korban promosi lah. Korban promosi internal mereka sudah jadi heboh kan ya. Sementara di Islam ini satu hal yang biasa-biasa saja sih sebenarnya. Biasa aja, bukan satu hal ini. Itu sih komentar saya. Nah, saya mau ke Pak Dondi ini sebagai seorang yang mantan Kristen ya. Mantan kafir ya? Ya, mantan kafir. Ya. Sebagai seorang mantan kafir, bagaimana pendapat Pak Dondi tentang? Saya tidak sebut saja pendeta Pastor Andi Simon ya. Banyaklah pastor-pastor seperti ini yang mereka mengaku punya banyak mujizat. Dan saya katakan ya bahwa banyak yang seperti ini dan semua itu terbukti hoax. Gitu. Baik di Afrika, baik di apa, bahkan ada yang sudah masuk peti bisa menyembuhkan orang mati. Padahal itu sudah didesain gitu kan. Kalau pendeta Andi Simon itu biasa. Kalau yang di Afrika itu sudah mati masuk peti, ya kan, masih bisa hidup lagi. Gitu. Gimana menurut pendapat? Saya setuju tadi kalau Bang Aristo bilang di Eropa atau mungkin di Amerika mungkin udah nggak laku ya. Nggak laku. Seperti itu ya. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tadi dari Ustadz Yusuf. Kalau saya saya istilahnya jadi pemerintah, saya tangkap tuh Andi Simon. Oh begitu. Saya tangkap. Saya bawa ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, sembuhin tuh yang COVID tuh. Iya. Berapa? Lebih jelas kan? Kalau memang bener loh, gitu kan? Gimana, bener nggak? Setuju nggak?
Sekarang kita lagi mau Kalau COVID keberatan yang lain dah terserah, pokoknya penyakit apa. Iya. loh, kalau kayak COVID kan sebenarnya kan tingkat kesembuhannya kan masih tinggi, ya kan? Ada harapannya besar ya. Harapannya besar. Kanker keberatan ya. Nah, kalau kanker segala macam jantung kan berat lah ya. Ya udah tangkap aja itu pendeta Andi Simon, bawa ke rumah sakit, sembuhin tuh yang COVID tuh. Betul. Ah, setuju nggak? Iya, nggak perlu lagi ada rumah sakit membantu pemerintah. Nah, saya cuma mau nambahin dikit aja. Kalau nggak salah di kajian kita sebelumnya kan saya pernah bawain Matius 7 ayat 21 sampai 23 tuh. Saya sebutin lagi, saya bacain lagi nih ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Yesus ya? Bukankah dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Oh, Nah, tetapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kamu, Pak Pastor Andi Simon. Nggak dikenal lagi. Nggak dikenal lagi. Nah, itu saya sebenarnya sih saya kurang serak sebenarnya untuk nanggapin hal-hal seperti itu ya. Karena buat saya itu nggak ilmiah gitu. Saya lebih suka yang ilmiah-ilmiah aja dah. Oh gitu ya. Nah, saya malas makanya di video-video saya nggak pernah komentar hal-hal seperti itu. Dan saya tidak mau komentar dari manapun lah, dari pihak manapun lah yang berseberangan iman gitu ya. Apalagi kalau sampai kayak tadi Pastor Andi Simon. Saya dulu pernah di Karismatik, saya dulu pernah di GBI, saya dulu pernah di Apostolik. Saya pernah di GPPS. Memang ada beberapa, kadang-kadang kalau di dalam kebaktian ada kayak kesembuhan. Tapi itu memang hanya untuk internal gereja. Ada juga KKR. KKR juga sebenarnya unjangannya untuk internal. Kalau misalnya benar banyak orang-orang Muslim yang datang ke Pastor Andi Simon minta kesembuhan segala macam, itu saya nggak urusan. Saya nggak mau pusingin. Itu masing-masing silahkan. Seperti tadi Ustadz Yusuf cerita ya, orang kalau sudah urusan penyakit, dia akan berusaha mencari penyembuhan kemana aja, betul nggak? Yang penting sembuh gitu loh. Kadang-kadang kalau yang mereka sampai menjual iman itu sih urusan juga mereka masing-masing, berarti mereka akidahnya lemah gitu aja. Betul. Buat saya begitu ya. Jadi saya nggak mau urusan orang-orang Muslim yang berobat ke Pastor Andi Simon, entah itu benar Muslim atau tidak, saya juga nggak mau urusan lah gitu. Buat saya sih. Gitu. Jadi saya sorry nih, saya nggak banyak komen gitu. Oke, kalau gitu gini. Saya tadi cuma kasih ayat aja tuh dari Bible tuh. Saya mau sampaikan, ini tidak mewakili Ustadz Yusuf Ismail dan juga Pak Dondi. Saya secara pribadi, tolong sebarkan bahasa saya ini. Saya berbicara atas nama saya pribadi dan saya akan bertanggungjawabkan. Saya prioritaskan, saya khususkan kepada Pastor Andi Simon. Hubungi nomor telepon saya 0812 1220 9052. Khusus kepada Pastor Andi Simon, hubungi saya akan menghubungi Pastor Andi Simon. Jika benar mujizat yang Anda dengung-dengungkan, saya mengundang Anda datang ke daerah saya tinggal di Sulawesi Tengah. Saya akan gratiskan ongkos tiket pesawat VIP pulang pergi. Nanti saya akan sediakan lapangan di daerah saya dan saya akan kumpulkan orang-orang sakit, buta apa semua. Saya undang Anda. Jadi sekali lagi saya katakan, saya khusus kepada Pastor Andi Simon dan kepada para audiens, tolong disebarkan dan sampaikan kepada Pastor Andi Simon. Saya Aristo, kasih challenge kepada Pastor Andi Simon. Saya tunggu di Sulawesi Tengah, saya undang Anda di mana tinggal. Saya tanggung tiket pesawat Anda VIP untuk datang ke Sulawesi Tengah. Buktikan mujizat Anda itu benar-benar Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya mau katakan ya, saya ulangi lagi bahwa sebenarnya ini sesuatu yang sudah tidak laku lagi di Eropa sana. Karena semua ritual-ritual pengobatan seperti ini itu semua bohong, gitu. Dan sudah banyak tersebar ya, gitu. Jadi saya kira ini lagu lama, kaset baru. Hanya kenapa kemudian di Indonesia ini menjadi wow begitu ya? Karena mungkin ya
daerah-daerah kita karena wilayah Indonesia ini sangat luas, Ustadz, sehingga informasi-informasi seperti itu dianggap wow gitu kan. Jadi saya kira apa ya, kalau tadi Pak Dondi sudah membacakan apa yang termaktub di dalam kitab suci yang diimani oleh sahabat Kristiani sebagai kitab suci, Yesus sendiri mengatakan bahwa hai kalian semua apa? Pembuat kejahatan. Gitu loh. Nggak dikenal gitu loh. Jadi siapa yang menyembuhkan? Pertama diusir, nyahlah daripadaku kan. Nyala daripadaku. Kedua nggak dikenal. Nggak dikenal. Yang ketiga dikatain pembuat kejahatan. Lalu dengan modus penyembuhan dan lain sebagainya, mengajak orang yang sudah menyembah Tuhan yang benar, diajak menjadi tidak menyembah Tuhan. Dan ini tugas kami semua gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang memang harus kita katakan bahwa ini adalah penipuan. Ya, demikian sahabat yang dikasih Tuhan, pembahasan yang disampaikan oleh 3 ustadz yang luar biasa, saudara kasih Tuhan ya. Luar biasa mencari-cari kesalahan, luar biasa menjelek-jelekan, dan luar biasa telah menuduh bahwa Pastor Andi Simon itu penipu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya juga tidak tahu kapan Aristo itu menjadi ustadz. Ya, apakah memang dia itu sudah sekolah pesantren dan kemudian sudah menjadi ustadz gitu. Yang saya tahu memang Aristo ini mantan Kristen, dan kemudian dia berbicara di mana-mana, kemudian menjelek-jelekan orang Kristen, melakukan debat-debat. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi ada satu pernyataan yang ganjil menurut saya, saudara kasih Tuhan ya. Ya, pernyataannya dikatakan bahwa segala mujizat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan kalau dikatakan Andi Simon bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus ya, dia katakan bahwa Yesus sendiri tidak kenal Kristen. Dan dikatakan karena Islam yang mengimplementasikan ajaran Kristus. Nah, saya kasih Tuhan, ini aneh gitu ya. Sementara yang menyembah Tuhan Yesus itu kan umat Kristen. Masa dikatakan Tuhan tidak kenal orang Kristen gitu kan? Bahkan dikatakan malah lebih kenal sama orang Muslim. Nah, orang Muslim kan tidak menyembah Tuhan Yesus. Mana mungkin orang yang tidak pernah berkomunikasi dan kemudian malah dikenal. Sementara orang Kristen yang senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus tidak dikenal. Ini aneh, sahabatnya kasih Tuhan ya. Nah, tapi terserahlah gitu ya. Saya kasih Tuhan, saya tidak tahu ini kenapa. Atau mungkin karena dia iri hati. Kalau iri bilang bos ya. Nah, saya kasih Tuhan, atau mungkin dia sakit hati ya. Karena ketika jadi orang Kristen mungkin tidak pernah mengalami mujizat, atau dia memiliki motivasi yang lain ketika dia jadi orang Kristen. Nah, saya kasih Tuhan, ya terlepas dari semua itu, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, saya kasih Tuhan, ini adalah peringatan yang keras dari firman Tuhan. Saya katakan jangan iri hati, jangan sakit hati, saling mengasihi, dan kemudian jangan menyebar yang namanya fitnah. Demikian sahabat, pembahasan yang boleh dibahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan yang dibahas hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.